Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Eh, itu tumben ya siang aku di kantor nggak ada kerjaan, jadi sambil live record. Paling cuma bentar sih, cuma sambil ngobrol ya. Rencana eh, ada momen-momen kayak gini tuh mungkin sambil flashback masalah materi atau sambil mengingat-ingat materi-materi, atau mungkin sambil ngobrolin hal-hal lain seputar trading tentunya. Kalau sekarang sih aku pengen sambil ngobrol masalah apa ya, kesalahpahaman masyarakat, maksudnya orang umum, orang awam, orang umum terhadap trading, gara-gara masalah kayak kasusnya Indra Kents, Doni Salmanan, CS lah pokoknya, dan lain-lain. Kan banyak tuh yang influencer apa namanya, eh, trading ya. Tapi sebenarnya itu, nah ini yang aku pengen lurusin tuh. Jadi sebenarnya itu bukan, menurut aku itu bukan pengertian trading sebenarnya gitu loh. Jadi yang kayak di aplikasi-aplikasi kayak Binomo, terus apa sih, dan sejenisnya itu, menurut aku itu bukan trading. Nah, dan itu yang kadang masyarakat atau orang umum itu terjadi kesalahpahaman nih, ngiranya yang kayak gitu itu sama aja kayak kayak ya itu trading gitu. Padahal menurut aku yang udah bukan bukan ini, bukan apa namanya, bukan menguasai, cuma udah mencoba trading, udah menjalani, udah mencari untuk mempelajari lah dari cukup beberapa tahun yang lalu, sebelum ada era-era kayak binomo gitu ada, itu aku jadi ngerti bedanya gitu loh. Bahkan sepanjang awal-awal ada kayak aplikasi kayak gitu, itu aku sebenarnya udah beberapa kali ditelepon atau dikirim email atau di WA sama ya perusahaan-perusahaan trading dalam tanda kutip seperti itu gitu. Cuma kebetulan aku apa namanya, sempat cari tahu dulu ini tuh sebenarnya kayak gimana sih yang namanya binary itu seperti apa. Oh iya, sedikit mengingat sih, waktu tahun 2000 berapa ya, 2010-an kalau nggak salah, itu ada satu broker, entah dari mana lupa, dari Jepang atau apa namanya, Hiroase gitu. Nah itu dulu aku ada iklan dulu, zamannya lagi sering nyari ini apa namanya, welcome bonus apa ya. Jadi kalau kita sign up di broker itu, nanti kita bisa dapat kayak apa ya, hadiah selamat datang itu berapa dolar, misalkan $5 atau $10. Nah itu tuh dulu ada satu broker namanya Hiroase, entah dari Jepang, entah dari Inggris, entah dari mana, London, aku lupa. Aku itu tuh ada info dari temen, terus oke, aku ini sign up, registrasi, bikin akun di situ, dapat welcome bonus $10 apa 10 pound sterling, aku lupa. Terus itu cuma-cuma loh. Jadi kalau Hiroase itu bener-bener free, nggak ada nggak ada syarat apa, ada syaratnya, asal udah lebih, profitnya udah lebih dari $30 kalau nggak salah, atau berapa lot gitulah, aku lupa berapa lot juga ada kalau nggak salah. Cuma intinya Hiroase itu cukup mudah nih, syarat-syarat untuk mencairkan hasil, dan hasil dari apa, welcome bonus itu cukup cukup mudah. Kan kadang ada yang blok zaman itu tuh, awal-awal ramai nih trading online itu apa namanya, banyak banget broker yang memang ngasih welcome bonus rata-rata sih $5 sampai $10, ada yang nyampe $30, itu ada $40 juga ada, dari Rusia tapi lupa tuh. Nah itu eh, jadi banyak para pemburu welcome bonus itu. Ya kan kita ini ya apa namanya,
cuma registrasi, bikin akun, bikin bikin apa namanya rekening, dikasih modal, ya kita kan nothing tulus mainnya kan. Eh, Menjalankannya itu kan nothing tulus, jadi ya banyak banget sih yang seneng buat nyari kayak gitu, welcome bonus kayak gitu. Dan itu nggak cuma satu broker tapi banyak. Nah, oh ya, mungkin ini dulu kali ya, sedikit apa namanya, flashback sedikit, yaitu apa sih pengertian trading gitu kan. Nah, trading itu kan jual beli. Trade itu kan pertukaran jual beli gitu kan. Nah, trading sendiri itu dalam konteks ini itu kan ini ya sesimpel yang aku inget sekarang aja lah, maksudnya secara simpelnya aja, yaitu intinya ada dua macam trading nih, ada spot, ada online. Kalau spot itu memang kayak kita lagi jual beli sesuatu nih, misalkan emas ya, ya kita datang ke toko emas, terus kita bawa uang terus kita membeli emas dan membayarkan senilai harga emas itu pada saat itu gitu kan. Entah tujuannya mungkin mau disimpan atau mau langsung dijual lagi, itu terserah. Intinya ketika kita datang ke toko emas atau mungkin ke Antam atau ke Pegadaian atau apa yang menjual emas, dan kita langsung membayar secara cash di tempat, itu namanya trading spot. Gampangannya seperti itu. Jadi kita membeli ya, karena membeli emas itu dengan mengeluarkan uang yang sejumlah nilai emas itu, misalkan 1 gram 900.000 misal, ya kita membayar 900.000, itu 1 banding 1 kan, itu trading spot. Nah, ada lagi trading online, ini yang sedang aku lakukan, terus yang sedang memang setelah era-era tahun 95-an itu mulai ada trading online, itu mulai marak, bahkan sampai sekarang itu apa ya, ibaratnya semua orang udah tahu lah. Nah, cuma ada yang orang-orang yang memang karena mungkin masih awam, jadi masih belum tahu bedanya nih antara trading online yang beneran ini, bukan beneran ya, apa ya, yang seperti ini yang aslinya, dengan yang baru-baru macam aplikasi-aplikasi binary dan semacamnya gitu. Jadi kalau trading online itu pengertiannya itu ya kayak itu sebenarnya tuh hampir hampir sama nih. Ini adalah trading, tapi kita melalui market gitu loh. Ada lembaga yang mengatur atau menjadi wadah dalam transaksi jual beli itu namanya market atau bursa mungkin ya, kalau di saham itu bursa. Nah, kalau di mata uang atau komoditis ya itu market lah, pasar. Nah, pasar sendiri itu kalau yang pasar yang secara internasional itu apa ya, besar itu ya kayak market di US, market Eropa, terus dan semacamnya lah. Ini aku sedikit lupa ini apa, benar-benar aku cuma mengingat-ingat aja karena ini apa ya, sambil live record aku sambil ngobrol lah, gampangnya sambil ngobrol aja, sambil nunggu live record aja karena lagi ada waktu nih. Nah, itu market itu kan kayak wadah ya, wadah di mana ada terjadi transaksi. Nah, siapa sih yang bertransaksi di situ? Ada retail, sepanjang pengetahuanku ya, ada retail trader nih, kayak aku ini bisa dikatakan retail trader. Ada lagi yang memang big boy kayak institusi, misalkan perbankan, terus misalkan korporasi besar atau konsorium besar. Nah, itu para pelaku transaksi di marketnya itu. Nah, untuk bisa bertransaksi di market, itu pun kita nggak bisa nih kalau retail trader itu langsung
kayak datang ke pasar terus beli gitu kan nggak bisa. Itu perlu ada yang namanya broker. Broker itu adalah orang yang menjembatani atau instansi yang memang menjembatani antara pelaku transaksi di pasar uang itu, di pasar entah uang, entah komoditas dan semacamnya. Nah, broker itu ada banyak banget nih broker, kayak tadi aku yang sebutin ya, ada HeroSC dan semacamnya itu ada banyak banget. Nah, itu broker tuh. Terus apa sih yang membedakan antara trading online dan trading spot? Nah, ini yang paling mendasar banget nih, yaitu adanya leverage. Leverage itu daya ungkit. Kalau kita datang ke ke toko emas atau trading spot ya, ini lagi ngomong trading spot, itu kan kayak tadi udah jelasin, kita beli emas 1 gram harga 900.000, ya kita beli dengan uang 900.000. Nah, kalau trading online itu ada sistem leverage. Trading online itu ada sistem leverage, yaitu mungkin kalau yang baru, yang udah lama pasti ngerti ya. Cuma kalau yang baru itu jadi kayak kalau lagi bikin akun akun trading itu kan ada pilihan leverage 1 banding berapa gitu kan. Nah, itu tuh maksudnya adalah kita itu punya uang misalkan $10, tapi kita bisa membeli atau melakukan transaksi yang senilai misalkan leverage 1 banding 1000, senilai $10.000 kayak gitu. Nah, jadi kayak kita itu kayak dipinjemin. Nah, apa yang jadi ininya, apa yang jadi jaminannya ya balance kita sendiri, margin itu. Jadi kalau harga naik atau turun, dan naik atau turunnya itu kita tidak bisa misalkan kita membeli, ngebuy, nah ternyata harga malah turun, berarti kan kita malah minus. Nah, kalau ketahanan balance atau modal kita itu ternyata enggak bisa menahan minusnya, itu yang nanti namanya margin call, MC. Itu artinya uang kita itu benar-benar habis hilang. Nah, beda dengan spot. Kalau spot itu 1 banding 1. Jadi kalau misalkan kita tadi datang ke toko emas terus kita beli emas senilai 900.000, udah kita simpen, kita tunggu nih barangnya sampai misalkan ternyata 1 bulan kemudian itu harganya naik, terus jadi misalkan 1 gramnya 950, kita datang lagi ke toko emas terus kita jual emas kita dapat untung 50.000 dari harga pembelian. Itu maksudnya trading spot seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata setelah kita beli kok 1 bulan kemudian harganya malah jadi 850.000, turun ya berarti harganya kan. Nah, itu seandainya kita nggak menjual emas itu, ya kita nggak rugi kan, kita masih simpen aja tuh emas, kita masih punya itu emas. Bahkan mau harganya sampai 500.000 atau 200.000 pun ya selama kita nggak jual, kita nggak rugi. Ya kita rugi karena nilainya berkurang ya, cuma bisa jadi kan harganya bakal naik lagi nih. Nah, kita tunggu nih, misalkan ternyata harga bisa naik lagi sampai 1 juta, entah butuh waktu misalkan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kita pasti aman tuh, nggak bakal hilang duit kita. Tapi kalau di trading online itu, kalau kondisi dimana terjadi minus melebihi ketahanan balance kita atau modal kita, itu berarti kita bisa hilang itu duitnya. Itu bedanya trading online sama trading spot dalam konteks ini ya, bisa. Kalau trading online itu bisa duitnya hilang beneran, hilang lenyap, tak berbekas. Tapi kalau trading spot itu kita nggak bakal nih, apa yang kita beli, misalkan bukan emas deh, kita beli dolar tapi fisik ya, kita ke money changer terus kita beli dolar, terus kita simpan dolarnya itu ya nggak bakal kita hilang duitnya, mau sampai kapan selama kita nggak jual ya kita masih punya dolar itu, walaupun mungkin nilainya tetap sama aja gitu, berkurang kan. Misalkan ternyata turun ya pasti berkurang, cuma kalau ternyata suatu saat bakal naik lagi, itu pasti bisa kita jual dan kita tetap untung. Itu seperti itu.
Terus eh, apa lagi ya, kalau pengertian tradingnya sih seperti itu. Kalau di online itu kita bisa menentukan jumlah pembeliannya itu ada aturannya nih, namanya aturan lot. Sama kayak di saham, lot itu adalah, kalau di saham itu kan 100 lembar saham gitu kan. Kalau lot itu ya satuan transaksi kita dalam trading, intinya sih seperti itu. Jadi kalau di trading online itu lot itu ini apa ya, besaran volume transaksi kita. Misalkan nih kita punya balance $1000, terus kita membeli satu lotnya itu 0,1. Oh iya, sambil ini bisa dilihat ya, lot itu di sini nih, ini ada volume. Nah, ini namanya lot, volume kita. Misalkan kita membeli satu senilai satu, kita buy atau sell ya, misalkan buy atau itu sebenarnya. Nah, itu bedanya di ini juga. Kalau oh enggak sih, kalau itu sama-sama saham sih. Kalau saham itu mungkin cuma bisa satu arah ya, tapi kalau trading online itu memang kita bisa cari keuntungan baik buy maupun sell. Sebenarnya saham juga bisa, cuma lebih ribet sih. Oh ya, kembali lagi ke trading spot sama trading online. Kalau lot itu misalkan tadi kita balance 1000 atau modal 1000, terus kita melakukan transaksi dengan volume transaksinya itu satu lot. Nah, kalau satu lot itu berarti nilainya setiap satu poin pergerakan harga ini kita lihat ada pergerakan harga kan, ini harga kan, ini emas, berarti XAU USD, berarti emas terhadap dolar itu harganya ini. Jadi sini 1 gram apa 1 kilogram ya, mungkin 1 kilo ya, 1 kilogram emas itu 1854 USD. Nah, ini kan gerak-gerak nih, ada 85, 90. Nah, itu namanya pergerakan itu atau volatilitas itu. Nah, misalkan kita membeli dengan volume satu lot, itu berarti kita melakukan transaksi, misalkan buy, itu berarti kita melakukan transaksi yang satu poinnya itu setara dengan 100 dolar. Iya enggak, bentar, satu lot dibagi 10 dolar, sorry, 10 dolar. Berarti per satu lot itu berarti satu poinnya itu 10 dolar, entah naik entah turun. Nah, maksudnya entah naik entah turun itu gini, kalau ternyata harga itu, misalnya kita membeli ya, ternyata harga itu naik satu poin, berarti kita udah untung 10 dolar. Tapi itu sebenarnya udah untung 1 dolar, udah untung 10 dolar nih. Tapi itu kan belum dihitung ini ya, kita ada namanya spread itu intinya selisih harga jual sama beli lah, kayak itu ya, harga yang nanti masuk ke broker. Itu keuntungan dari broker itu adalah spread. Kayak contohnya kalau kita beli emas sekarang, kita ke toko emas sekarang, terus kita beli emas sekarang ini ya, hari ini tanggal 6 bulan 6 2022, terus kita membeli 900.000 dan kita langsung jual nanti sore atau nanti malam, ya kita kan pasti rugi. Karena apa? Kalau kita langsung jual sekarang itu pasti nilainya turun tuh, harga jual itu turun. Nah, itu namanya spread atau selisih harga bids dan ask, atau selisih harga ini apa, harga beli sama jual. Jadi kalau kita mau untung ya kita harus nunggu memang harga itu naik melebihi spreadnya itu. Nah, kalau misalkan ini kasusnya kayak gini, misalnya ini aku ngebuy nih di sini. Misalkan aku ngebuy satu lot, biar gampang ya, satu lot 10 dolar. Pas satu poinnya itu berarti nilainya 10 dolar. Ketika ini naik sampai oh ya, XAU USD di brokernya aku adalah sekarang itu aku pakai FBS. Itu
kurang lebih berapa poin ya, 26 ke 30 lah, katakanlah 30 poin, 30 pip, berarti 3 poin. Nah, kalau dia naik ternyata sampai 4 poin, karena spreadnya itu 3 poin, berarti aku udah untung itu 1 poin, yaitu $10. Kalau naiknya 5 poin, berarti aku untung 2 poin, 2 poin nih, karena dikurangi split itu ya, split itu 3 poin, jadi aku untung $20 seperti itu. Kalau ternyata turun, aku ngebuy nih di sini, aku ngebuy nih, bisa lihat aku ngebuy, terus aku ternyata harga turun nih ke sini. Kalau ternyata turun, itu berarti setiap turun 1 poin itu aku rugi $10. Tapi itu belum ini ya, belum menjadi apa namanya, kerugian yang pasti atau keuntungan yang pasti ketika aku belum nutup transaksi, belum melakukan apa namanya, closing position. Ini masih baru mengambang, ibaratnya tuh floating itu mengambang. Jadi kayak ini kondisi sekarang, ini floating nih sekarang, itu kondisinya. Nah, ini untung 63 misalkan. Nah, kalau aku close berarti aku untung nih 63 poin, $63 misal. Nah, kalau aku biarin, ya bisa jadi ini semakin naik nih, aku semakin untung, semakin banyak. Kalau ternyata aku close nya di sini, ini kan aku buy, berarti aku untung sekian poin nih. Nah, yang tadi aku maksud masalah MC margin call itu, kalau misalkan ternyata harga itu turun nih, harga turun dan ternyata itu jadi kita terus harus ngitung nih, harus bisa ngitung antara equity sisa ininya berapa, sisa balance kita ini sebenarnya trading yang ini, akun yang beresiko sih, karena buat apa namanya, scalping, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau ternyata misalkan balance kita 1000, terus 1000 itu kalau kita lotnya 1 lot itu berarti kan $10. 1000 dibagi 10, $1000 dibagi 10 itu kan cuma dapat 100. Kalau ternyata harganya kok turunnya melebihi 100 poin, ya udah hilang itu 1000. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dari 1000 itu terus ternyata harganya naik sampai 50 poin, berarti kita dapat untung 50% dong. Nah, seperti itu gampangannya. Oke, terus apa lagi ya? Itu masalah lot. Terus masalah apa ya, deposit dan withdrawal sih ya, kalau ini sekarang sih cukup ketat ya, jadi udah sangat tidak memungkinkan adanya pencucian uang nih kalau di dunia trading. Kalau zaman dulu itu aku sempet masih ada zamannya. Kalau sekarang kan udah terintegrasi sama bank-bank lokal ya. Kalau zaman dulu itu masih wire transfer, dari misalkan deposit atau withdrawal itu paling nggak bisa makan waktu sampai 2 hari atau sehari, karena kita memang langsung transfer ke rekening bank di negara lain. Itu bisa cukup lama lah. Kalau pengen cepet pakai PayPal. Cuma kalau pakai PayPal itu kan zaman dulu tuh masih harus pakai kartu kredit. Nah gitu, jadi cukup repot. Terus sempat habis itu nggak lama ada namanya Liberty Reserve, LR itu. Nah itu kayak apa ya, semacam aplikasi atau website, itu kayak pihak ketiga yang menawarkan. Jadi dia tuh kayak e-money zaman sekarang nih, kayak OVO. Jadi sebenarnya itu udah ada tuh zaman dulu, namanya Liberty Reserve. Jadi dia itu peruntukannya sih nggak cuma buat trading ya, jadi itu bisa buat belanja online zaman dulu. Itu di eBay aja tuh bisa, di Amazon itu dulu kalau nggak salah bisa. Cuma Liberty Reserve itu akhirnya ditutup, karena Liberty Reserve itu perusahaan internasional ya, dia tuh berlokasi kalau nggak salah di Amerika kalau nggak salah. Nah, Liberty Reserve itu bisa jadi tempat untuk mencuci uang gitu loh. Jadi misalkan kita masukin uang kita kan, ini kalau zaman dulu itu modelnya ada
kalau pilihan deposit atau withdrawalnya itu kalau nggak pakai wire transfer itu atau transfer rekening antar bank antar negara, ya itu kalau nggak PayPal ya Liberty Reserve. Nah, Liberty Reserve itu modelnya gini, kita tetap bikin akun di Liberty Reserve, terus kita isi saldo. Sampai pengisian saldonya pun itu juga ada pihak ketiganya tuh. Kalau di lokalnya tuh ada kayak misalkan apa sih dulu ya terkenal tuh, Medan Gold atau banyak banget lah kayak semacam money changer gitu. Nah, nanti kita punya saldo Liberty Reserve nih. Nah, nanti dari Liberty Reserve itu kita bisa transfer ke broker, jadi langsung duitnya masuk seperti itu. Nah, tapi kan yang membuat Liberty Reserve itu dulu rentan untuk menjadi tempat cuci uang karena apa? Beda rekening bank pun nggak masalah, karena mungkin zaman dulu sistemnya belum belum secanggih sekarang ya. Jadi eh, Liberty Reserve itu kita bisa pakai rekening banknya, misalkan aku pakai rekening bank temanku untuk beli saldo di Liberty Reserve, habis itu aku masukin ke broker, brokernya aku, ke ini apa namanya, akun tradingku, terus habis itu dikeluarin lagi, terus nanti bisa masuk ke rekeningku atau masuk ke rekening temanku. Itu kan jadi sangat marak terjadi pencucian uang tuh di situ, di internasional ya, itu lagi nggak ngomongin di Indonesia tapi internasional. Nah, akhirnya Liberty Reserve itu di apa tutup tuh sama pemerintah Amerika kalau nggak salah, atau di mana lah lupa. Nah, setelah itu mulai broker-broker itu mulai bekerjasama dengan bank-bank lokal, mereka membuat perwakilan perusahaannya di Indonesia. Nah, itu mulai ada keran untuk apa namanya, bisa deposit dan withdrawal itu lewat bank lokal. Nah, setelah itu mulai marak banget tuh trading itu sekitar tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Itu mulai marak sekali dan banyak banget broker-broker baru. Sebenarnya bukan baru ya, di Indonesia yang baru. Itu sebenarnya broker-broker luar semua tuh, dari rata-rata sih dari negara-negara kecil yang bebas pajak dan emang antah berantah tuh, kayak di Malta, Siprus dan lain-lain. Itu pokoknya negara-negara yang inilah nggak terjangkau sama apa namanya ya, kayak lembaga keuangannya, kayak OJK-nya negara-negara besar. Karena kan mungkin masalah pajak, masalah perizinan itu kan mungkin juga berpengaruh kan. Jadi banyak banget broker-broker yang bermain di Indonesia itu dari negara-negara kecil kayak gitu. Nah, tapi akhirnya ada juga yang berkembang dan bisa besar, terus akhirnya buka kantor utama, kantor pusat itu di negara-negara besar juga banyak, kayak contohnya kayak FBS, terus FX Open, terus El Toro, banyak sih, banyak banget. Oh ya, si Instaforex itu juga sama, dia juga awalnya sih nggak sebesar itu dulu, cuma semakin kesini semakin bisa berkembang, survive lah. Nah, oh ya, kembali lagi ke masalah tadi yang itu ya. Jadi sebenarnya itu maksudnya kok, poinnya adalah sebenarnya aku udah sempet kenal, udah sempet menyentuh ini apa namanya, binary itu pertama aku ketemu itu di Hirose itu. Jadi nah ya, tadi ya balik balik Hirose ya. Jadi Hirose itu dia sering ada, pernah ada itu welcome bonus, terus aku sign up, terus aku bisa profit. Jadi pokoknya dari $10 kalau nggak salah itu aku bisa jadi $150 kalau nggak salah, apa pounds ya lupa. Terus habis itu aku cukup beberapa kali deposit, apa udah Tokopedia tuh dapat itu dari gratis dikasih modal welcome bonus, terus dapat sekitar 1.800.000 itu dalam waktu sekitar 2 minggu atau 1 bulan lah lupa. Nah, setelah itu aku jadi sering banget ini ada di kontak sama FBS tuh, sering dapat hadiah kayak apa ya, hadiah-hadiah kecil lah, kayak kipas-kipasan dari Jepang, kimono, terus apa ya, makanan gitu dari Jepang. Itu udah aku lupa tuh Hiroshi itu dari Jepang apa dari Inggris. Pokoknya sering dapat hadiah-hadiah gitu, terus juga sering dapat email dari ininya, bahkan sering ditelepon sama marketingnya. Ya marketingnya waktu itu sempat masih yang dari Inggris tuh, masih pakai apa ya, orang asing lah, orang bule. Terus sempat udah lama, abis itu udah lama nggak di FBS, karena FBS apa Hirose, karena Hirose itu dia nggak pakai MetaTrader ya, dia tuh pakainya bukan apa web based loh. Jadi itu mantan
nggak seneng aku, mana terlalu terlalu nggak praktis lah, nggak bisa bikin indikator dengan gampang. Nah, karena itu aku mulai ninggalin. Nah, setelah itu mungkin sekitar tahun 2012-an kalau nggak salah, pokoknya aku udah nggak pernah trading di Hirose itu dari tahun 2010. Nah, 2012 itu sering ditelepon sama Hirose itu nawarin ada ini baru nih, apa, menu baru, ibaratnya menu baru atau akun baru di Hirose, namanya Binary. Ya, Binary itu kayak gimana sih? Terus aku nyoba, sempat dikasih ini gratisan, bukan welcome bonus ya, kayak dikasih modal gratisan ini, kalau mau coba dikasih $10 atau berapa. Aku coba. Nah, sistem itu aneh nih, yaitu kita trading, kita kita cuma milih, tetap sih di situ pilihannya buy atau sell ya. Cuma ada yang aneh adalah ada batasan waktu, yaitu kita dibatasi waktunya itu nge-close sendiri, tradingnya apa, posisinya itu nge-close sendiri dalam waktu misalkan 3 menit, 3 menit kalau nggak salah. Terus, nah itu ya kalau kita 3 menit ternyata harga di atas harga kita open, ya berarti kita untung. Kalau di bawah ya berarti kita rugi. Nah, yang lucu adalah perhitungan untung dan ruginya itu bukan pakai lot, bukan pakai poin, tapi kayak judi gitu loh. Jadi kalau misalkan kita modal 10, kalau bener itu, kalau kita ternyata bener kita open posisi buy, terus ternyata dalam 3 menit itu harga berada di atas harga open posisi kita, itu kita dapat 80% gitu. Nah, itu aku nyoba, ternyata langsung hilang tuh dalam waktu sehari, langsung hilang tuh $10 atau $5 tuh, lupa. Terus habis itu beberapa kali ditelepon, aku bilang ya nggak cocok nih kalau trading kayak gini tuh, kayaknya nggak cocok, ini bukan trading deh, ini aneh gitu ya. Ini namanya sistem binary, bisa dijelasin tuh sama marketingnya, ini namanya sistem binary, ini kayak gini, sistem baru di dunia trading kayak gini-gini. Dan Hirose itu salah satu broker yang sudah menyediakan sistem ini. Aku sih cuma iya tok. Terus itu udah tahun 2012 tuh kalau nggak salah, pokoknya aku sempat vakum nggak trading itu lama. Terus habis itu ya udah nggak pernah buka Hirose lagi sih. Nah, pada saat itu aku lihat di broker-broker yang aku pakai yang lainnya itu nggak ada yang nawarin sistem itu. Kayak FBS nih ya, FBS itu dari tahun 2010 aja aku udah make, nyampe sekarang itu nggak pernah sekalipun bikin menu binary. Nah, terus ada lagi kayak Insta, aku lupa, aku udah lama nggak buka Insta soalnya. Pokoknya yang setahu aku sih broker-broker yang besar yang berkembang itu nggak ada yang buka binary gitu loh. Makanya aku, wah ini binary siapa ya, enggak lah, nggak penting. Terus ya sudah, aku tahunya tradingnya seperti ini, ya udah. Terus kok baru mulai. Nah, setelah 2013-an itu aku cukup lama tuh vakum lah ya, ibaratnya kayak cuma buka-buka chart, atau kadang pengen deposit ya deposit. Itu karena lebih fokus ke ini kali ya, usaha yang lain, bisnis yang lain. Jadi nggak terlalu ngeh sama apa kabar-kabar di dunia pertradingan itu. Oh ya, karena aku tuh kayak gini, semakin kesini semakin ngerti bahwa kalau trading itu dalam kondisi kita nggak fokus, itu pasti hasilnya buruk. Karena masih menginginkan profit ya. Tapi beda kalau memang ceritanya kita tuh cuma jadi investor, kita memang cuma pengen berinvestasi. Nah, itu nggak masalah, kita trading mau kondisi sambil kerjaan yang lain sibuk pun juga, bisnis realnya itu misalkan sibuk juga nggak masalah. Cuma kalau mau investasi ya baiknya bukan di trading online, tapi di misalkan saham itu. Karena kembali lagi kayak tadi, kalau saham itu kan spot ya, sama kayak spot, jadi kita 1:1, nggak ada leverage. Tapi kalau trading online itu kan ada leverage yang membuat kita itu jadi resiko kalau ternyata misalkan bisa terjadi MC lah, bisa duit itu hilang beneran gitu, hilang bukan beneran, hilang lenyap, tak berbekas gitu. Terus sekitar 2000 berapa itu mulai rame binomo
CS dan kawan-kawan itu 2015-an mungkin ya. Nah itu mulai ada yang kayak gitu, ada aplikasi-aplikasi kayak gitu, itu mulai, oh ini kayaknya kok sama kayak yang dulu nih, sistem binary itu yang aku dulu pernah pernah dapat info dari Hirose itu. Terus ternyata aku sempat nyoba tahun 2020 tuh, sempat nyoba iseng ngisi 200.000, ya cuma satu, nggak cuma 1 jam hilang 200.000 tuh, bener-bener apa 500 ya malah ya, pokoknya hilang lah. Dengan sistem yang ya sama itu, sama kayak kayak yang apa binary di Hirose itu, cuma platformnya beda. Kalau dulu itu Hirose itu nggak kayak binomo gitu platformnya, tapi lebih kayak ya bener-bener kita cuma ada chart terus kita lihat buy atau sell gitu aja. Nah kalau apa eh, yang kayak binomo itu, setahu aku nih ya, perbedaannya antara yang kayak gitu dengan trading ini bukan berarti lagi apa ya, menyudutkan binomo atau yang semacamnya, bukan seperti itu. Cuma ini lagi memberikan pengertian, ini loh ada kesalahpahaman di masyarakat itu yang mengiranya trading itu semua sama, padahal ternyata kan beda nih. Nah kayak kayak karena yang mereka pun kayak binomo atau Hirose sendiri itu ternyata dia kan memang dasarnya broker beneran nih, broker trading beneran, tapi kok kesini kesininya jualan binary juga, ya cukup aneh juga gitu. Nah biar kita itu, biar masyarakat umum khususnya ya itu tahu nih ada bedanya gitu loh. Ya kalau misalkan kita merujuk ke poin-poin perbedaannya sih banyak ya, kayak misalkan itu satu, waktu transaksi ya. Jadi kalau trading online kayak gini, ini kita tuh nggak ada batas waktu, kita harus otomatis close atau kita bakal ditentukan waktunya. Itu yang nggak, kita mau biarin aja floating sampai 10 tahun, kalau balance-nya kuat nggak masalah. Misalkan minus ya, kalau misalkan minus itu kalau memang balance atau modalnya itu ribuan jutaan kali lipatnya dari lot, ya nggak bakal MC. Selama nggak di close ya tetap pasti jalan, nggak ada batas waktunya. Simpelnya sih seperti itu. Ada perbedaan antara binary dan trading itu. Binary itu maksudnya yang kayak binomo dan Binance dan lain-lain ya. Itu ya itu, waktu transaksi ada perbedaan, yaitu kalau yang kayak gitu itu kayak binary itu terbatas. Kalau yang trading online ya jelas nggak terbatas, waktu transaksi nggak ada batasannya, ya batasannya ya itu modal itu sendiri, karena dia memakai sistem leverage itu. Terus kayak lot size juga, kalau kita di trading online ini kan kita bisa nentuin nih lot size nya itu mau 0,01 atau berapa aja, kita bebas nih. Nah terus apa lagi ya tadi ya, perhitungan profit kali ya, perhitungan profit sama perhitungan rugi itu. Profit sama ininya, ruginya itu kalau ini kan ya, kalau kita ya itu apa ya, maksudnya fair gitu loh. Maksudnya kita kalau kita turun berapa poinnya kita rugi sekian poin itu, kalau kita naik berapa poinnya kita naik sekian poin itu. Tapi kalau yang kayak binary itu kita udah ditentuin nih, kalau profit cuma dapat berapa sekian persen, nggak mungkin 100%, nggak mungkin ini. Tapi kalau ruginya 100%, itu kan yang waktu itu lucu banget tuh. Terus yang jelas ini satu lagi, chart ya, chart itu ini apa namanya, ya ini layar ini keseluruhan informasi yang bisa ditampilkan dari market. Nah kalau chart itu, kalau trading online yang umum itu, yang ini aku lakukan itu, kita bisa membuat analisa lah dengan berbagai metode pendekatannya ya. Misalkan kayak teknikal, kita bikin trendline dan atau moving average dan macam-macam lainnya. Tapi kalau chartnya di kayak binary itu, bahkan kita nggak penting tuh mau nganalisa, yang penting kita nebak aja nih mau turun atau naik. Kita paling cuma lihat dari pola candle. Itu pun aku pernah, saking penasarannya, waktu aku nyoba dulu itu, aku deposit berapa ratus ribu itu, aku nyoba bandingin nih kan GBP USD nih, aku coba bandingin GBP USD itu, tak bikin chart di time frame 1 menitnya.
coba sama apa enggak itu. Dan ternyata itu memang kita susah mau lihat ini sama apa enggak, itu susah banget. Jadi ada kemungkinan itu kalau kita bisa dipermainkan gitu loh sama ini, sama brokernya, sama binomo lah atau yang lain-lain, itu sangat mungkin bisa terjadi dipermainkan seperti itu. Jadi intinya sih dari mulai ramai orang-orang kayak gitu, apalagi kan sempet ya selama pandemi itu, apalagi pertengahan pandemi itu sekitar tahun 2021-an itu kayaknya aku lihat orang itu banyak banget yang mereka lagi ngapain, trading. Waduh, trading nih, kirain tuh yang kayak gini kan, pakai komputer lah, pakai bikin analisa apa segala macam, terus ternyata cuma dari HP dan cuma ya itu binomo itu dan semacamnya. Aku nggak ngerti apa aja sih ya, apa ya, udah aware banget sih, maksudnya kayak wah ini pasti bakal suatu saat bakal ada kasus nih, bakal ada apa namanya masalah nih. Dan ternyata memang akhirnya meledaknya itu di kasusnya Indra Kents, Doni Salmanan CS ya. Padahal sih aku ngiranya meledaknya bukan di situnya, tapi di kalau aplikasi bukan pembuktian apa ya, di di situasi bahwa aplikasi-aplikasi itu ternyata memang terbukti melakukan kecurangan misalkan. Nah tapi ternyata enggak, yang jadi poin kasusnya itu malah justru ini apa namanya, afiliatornya. Ya mungkin karena susah ya membuktikannya. Kalau aplikasi itu memang mencurangi atau melakukan spam dan semacamnya, itu susah sih. Jadi akhirnya yang kena, yang booming kasusnya itu ya afiliatornya itu. Ya kurang lebih seperti itu sih, maksudnya apa ya, kadang masyarakat itu karena ini memang hal-hal yang cukup jelimet ya, jadi orang yang nggak paham bisa jadi mengiranya itu hal yang sama, bahkan jadi jadi ada kesalahpahaman terhadap trading online yang asli, bukan aslinya ya, apa ya, yang memang udah ada sebelumnya gitu. Dikiranya itu sama dengan yang kayak yang baru-baru kayak sistem binary itu. Padahal ya 100% berbeda lah. Kurang lebih seperti itu, seperti itu penjelasannya tentang video kali ini. Jadi buat masyarakat itu ternyata antara trading itu ini loh apa, berbeda dengan yang kayak binomo CS. Jadi bisa dikatakan yang kayak binomo CS sebenarnya bukan trading gitu, itu cuma mini game lah, gampangnya seperti itu. Apalagi kayak kalau ternyata mengikuti perkembangan kasusnya Indra Kents CS itu dulu, itu kan mereka bisa dapat duit banyak banget kayak gitu, nyampe ratusan miliar. Itu kan bukan dari hasil trading, tapi sebagian besar itu dari hasil afiliasinya. Itu yang gila itu kan. Jadi ya berbeda lah pokoknya, walaupun di dalam trading online yang realnya sendiri itu broker pun juga macam-macam ya. Ada broker yang memang bandar, ada yang broker memang asli. Maksudnya broker bandar itu broker kita itu duitnya kita itu nggak dilempar ke pasar, nggak langsung dilempar ke market, tapi memang dibandarin di mereka internal. Itu ada yang seperti itu, ada yang memang real, yaitu duit kita itu langsung dilempar ke market. Walaupun yang seperti itu pun juga masih dipertanyakan lagi sih, karena untuk kelas retail trader itu sangat-sangat nggak berpengaruh tuh duit kita, transaksi kita mau sebesar apapun. Jadi yang berpengaruh di market trading itu ya pasti pemain besar kayak institusi perbankan atau mungkin konsorsium, itu yang bisa menggerakkan harga itu seperti itu. Nah untuk penjelasan yang itu next time lah aku bikin, kalau ada momen-momen kayak gini lagi aku bikin
apa ya namanya, ngobrol-ngobrol tentang itu. Tentu saja semua yang aku obrolin sepanjang video ini itu adalah dari sepengetahuanku aja. Mau kalau ternyata ada hal yang salah mungkin bisa dikoreksi, bisa tulis di komentar, atau mungkin bisa hubungin aku di email aku, atau mungkin ya bisa kita diskusikan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini mau aku off dulu. Mungkin kalau nanti malam ada kesempatan mau live record lagi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.